Ketika kita masih kecil, dunia terlihat seperti taman bermain yang luas. Semua hal terasa baru. Kita tidak dipusingkan dengan rencana hari esok yang rumit. Yang ada hanya pertanyaan, kita isi dengan hal menyenangkan apa hari ini. Namun seiring berjalannya waktu, umur kita pun bertambah. Dan kini kita bukan anak-anak lagi. Lalu kita mulai sadar dunia tidak sesederhana itu. Kini ada tanggung jawab yang menunggu untuk kita emban. Sekarang dunia terasa begitu besar. Dan kita mulai sadar kalau kita ini hanya setetes air di samudera yang luas. Bangun dari tidur, berangkat ke tempat kerja, pulang ke rumah lalu mengulang hal tersebut setiap harinya. Tanpa kita sadari, banyak hal yang kita senangi mulai terasa tidak menyenangkan lagi. Hobi yang kita lakukan, kegiatan yang kita senangi, entah itu semeriah mengunjungi rumah nenek, bermain video game yang kalian suka, ataupun sekedar bermain sepeda di depan halaman rumah. Kenapa semua itu rasanya tidak semewah dulu? Dan apa kalian juga mengalaminya? Ketika kita sudah beranjak dewasa, di antara waktu luang, kerap kali kita menyempatkan diri untuk melakukan hobi kita, kesenangan yang biasanya kita nikmati sewaktu kecil. Namun rasanya seperti ada yang hilang. Rasanya semua tidak semeriah ketika kita belum menginjakkan kaki di dunia orang dewasa. Untuk suatu alasan, perasaan antusias itu tidak muncul lagi. Bagaimana bisa hal yang dulunya menyenangkan, kini tidak menyenangkan lagi? Memang tidak semua orang terlahir di kasur mewah, didampingi pelayan yang sudah bersiap 24 jam. Tapi rata-rata dari kita merasa masa kecil adalah ingatan yang bisa kita kenang selagi tersenyum. Masa di mana tanggung jawab belum menghampiri, semua terasa sederhana dan tidak ada masalah yang benar-benar berarti. Memasuki dunia kerja, kita melihat banyak hal baru yang tidak pernah kita harapkan. Menghadapi berbagai tuntutan sehari-hari membuat kulit dalam jiwa kita kini mengeras. Sekarang kita siap menghadapi berbagai macam tekanan bahkan tikaman realitas sekalipun. Tapi apa konsekuensinya? Kulit yang mengeras tersebut kini tidak bisa merasakan sentuhan lagi. Dia boleh tebal dan melindungi kita dari segala macam tekanan, tapi kini dia kehilangan sensasi untuk merasa. Tidak hanya kebal terhadap rasa sakit, tapi sekarang kita juga kebal terhadap sentuhan yang lembut. Dari sudut pandang ekonomi, kapitalisme dan kebutuhan, menyeimbangkan antara dunia kerja dan waktu untuk diri kita sendiri bukanlah kelebihan yang semua orang bisa punya. Banyak dari kita hanya bisa pilih satu dan tinggalkan yang lain. Tapi apa yang lebih penting? Sosok ideal kita sebagai insan yang dapat menafkahi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, atau kebutuhan kita sebagai individu untuk merasakan kesenangan yang sudah lama kita lupakan? Tentunya pilihan ini sangat mudah untuk diputuskan. Di dunia kapitalisme ini, uang bisa membeli banyak hal yang kita senangi, walaupun bagi sebagian dari kita, semua kesenangan itu hanya akan terasa ketika membelinya, tetapi tidak ketika kita menggunakannya. Seperti komputer gaming yang dulu kalian idam-idamkan, gitar listrik yang kalian dambakan sewaktu SMA, atau sesederhana sepeda yang pernah kalian pinjam dari tetangga tapi tidak pernah orang tua kalian belikan. Semua bisa saja kalian beli hari ini, tapi kesenangannya belum tentu. Lalu apa yang orang-orang dewasa ini lakukan dengan uang mereka untuk mendapatkan kesenangan? Membeli banyak sepatu mahal yang mereka tidak gunakan semua, maka di tempat viral untuk ditaruh di Instagram, atau membeli kendaraan keren yang membuat iri semua orang. Orang-orang dewasa ini ingin membuat orang-orang dewasa di sekitarnya terkesan dengan barang yang mereka beli dan cara mereka menghabiskan uang demi menghibur diri mereka. Kini kesenangan datang bukan ketika kita menggunakan barang yang kita beli, tapi kesenangan datang karena kita dapat membeli barang tersebut dan orang-orang tahu akan hal itu. Tidak ada yang salah dengan cara itu. Dunia ini memang merancang kalian untuk menjadi seperti itu. Tapi kita juga harus ingat kalau kita punya pilihan lain dan kita bisa lebih baik dari ini. Sekarang masalahnya bukan ada pada barang ataupun pengalaman yang dulu kita tidak bisa beli. Barang dan pengalamannya sendiri tetaplah sama, tapi waktu dan kitalah yang berubah. Tanpa hasrat kekanak-kanakan itu, semua tidak akan lagi sama. Dan nyatanya tidak ada cara mudah untuk mengembalikan diri kita ke posisi tersebut. Layaknya kulit yang kapalan, kita harus berhenti memberikannya gesekan maupun tekanan, agar dia kembali melembut dan dapat merasakan sentuhan lagi.
Pertanyaannya adalah, apakah kita rela kehilangan salah satu kemampuan penting kita untuk bertahan hidup di dunia orang-orang dewasa ini? Apakah mungkin orang yang sudah mengemban banyak tanggung jawab masih bisa menyimpan jiwa kekanak-kanakannya? Nyatanya kehidupan dewasa tidaklah mudah. Banyak hal yang telah kita buang, entah itu mimpi kita, hobi, bahkan waktu untuk diri kita sendiri. Banyak hal telah kita serahkan untuk uang yang tidak seberapa dan hidup yang ternyata tidak terlalu kita harapkan juga. Iklan yang kalian lihat, influencer dan orang-orang yang kalian tonton, media-media hiburan yang kalian saksikan hari ini, lalu kapitalisme. Semua menjadikan dunia seperti yang kita lihat hari ini. Ada hal yang baik terjadi dari sini, tapi tidak sedikit juga hal yang buruk yang kita harus tanggung. Dalam kasus yang lebih ekstrim, kondisi di mana hal menyenangkan yang dulu kita lakukan kini tidak terasa menyenangkan lagi, dalam psikologi disebut anhedonia. Kondisi ekstrim ini dapat disebut anhedonia bila mana individu juga telah kehilangan minat dalam berinteraksi dengan orang lain, serta menarik diri dari kegiatan sosial dan tidak menikmati kegiatan fisik yang sebelumnya menyenangkan seperti makan, berolahraga, maupun hobi. Tentunya ini membutuhkan diagnosa oleh praktisi psikolog, yang mana kita tidak dapat asal mendiagnosa diri kita sendiri. Maka dari itu, jika kondisi batin kalian sudah mulai mempengaruhi produktivitas, alangkah baiknya bila kalian berkonsultasi dengan ahli agar mendapat penanganan yang tepat. Pada dasarnya, ini semua hanyalah masalah perspektif yang masih bisa kita ubah. Mengembalikan momen-momen menyenangkan tersebut membutuhkan jiwa kekanak-kanakan yang sederhana dan tanpa tekanan. Tapi kalau ada yang bisa kalian coba, bisa dimulai dengan memperhatikan lingkungan kalian yang sekarang. Apakah kalian dikelilingi orang-orang terlalu sering memamerkan ego mereka, saling meninggikan diri masing-masing, dan terlalu ambisius dalam hal-hal duniawi? Jika iya, maka coba luangkanlah waktu dan carilah lingkungan yang lebih santai dengan kegiatan yang tidak berfokus pada uang dan berkumpul hanya untuk melakukan hal yang menyenangkan. Cara lain yang lebih rumitnya adalah dengan menumbuhkan sifat kekanak-kanakan yang pernah kalian punya, melakukan hal-hal tidak penting tapi menyenangkan, membajak pohon, bermain pedang-pedangan dengan kayu, ataupun lebih ekstrim lagi, bermain petak umpet adalah kegiatan yang akan terlihat sangat memalukan ketika dilakukan oleh orang dewasa. Tapi itulah poinnya. Ketika kita menganggap diri kita dewasa dan harus memenuhi kriteria masyarakat bagaimana seharusnya orang dewasa berperilaku, tentunya kita akan kehilangan banyak hal menyenangkan yang biasa kita lakukan sewaktu kita kecil. Tapi bukan berarti juga kita harus bersikap kekanak-kanakan dan tidak bertanggung jawab, karena kita memiliki pandangan kalau kita adalah orang dewasa yang harus bersikap sebagaimana mestinya lah yang membuat cara pandang kita jadi sempit dan tertekan. Kita tidak boleh lupa kalau kita adalah individu yang punya kebebasan. Di saat kita bersikap dewasa dan bertanggung jawab, itu karena atas dasar kemauan kita sendiri, bukan karena tuntutan lingkungan apalagi orang lain. Jelas ini bukan hal yang mudah, tapi hanya dengan membuka perspektif baru, banyak hal akan datang, dan dunia pun akan terasa lebih dinamis dari sebelumnya. Memang butuh banyak waktu agar kulit keras yang sudah kapalan di jiwa kita ini bisa melembut dan merasa lagi. Maka dari itu, hargailah setiap hal kecil yang terjadi pada hidup kita. Dari situ kita akan menyadari bahwa sikap ambisi dan selalu fokus pada tujuan tidak akan selalu berbuah kebahagiaan. Sesekali kita juga harus turunkan beban di punggung kita, karena yang menunggu kita di garis finish hanyalah kematian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.